Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali di Bosu Channel. Dan satu harapan besar diberikan kepada pemain Serikandi Muda Indonesia Timnas U21 di Piala Dunia Putri U21 FIPB yang berlangsung di Surabaya, Indonesia. Karena mereka tinggal selangkah lagi untuk menciptakan sejarah untuk pertama kalinya Indonesia masuk ke babak 16 besar dunia di Piala Dunia U21. Dan ini bukan kaleng-kaleng ya, karena tim-tim yang bermain itu adalah negara-negara terbaik dari semua benua yang ada di seluruh dunia. Namun perjalanan itu tidak semudah yang kita perkirakan ya, karena masalah cedera, tidak konsistennya beberapa pemain, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang memang menjadi PR yang harus segera dibenahi dalam waktu yang singkat oleh pelatih Marco Sugiyama. Marco Sugiyama keren banget, dengan 3 bulan mereka bersama-sama dalam satu padepokan. Dia bisa meracik timnas putri Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan terbukti mereka memiliki banyak sekali opsi serangan, banyak sekali opsi pemain, dan mereka bisa secara bergantian untuk bermain. Kalau misalnya satu sudah harus istirahat, performa mereka kurang, bisa diganti dengan yang lain. Walaupun memang yang terakhir ini yang benar-benar kita cukup sedih adalah cederanya dari Kadek ya. Dan Kadek Diva adalah salah satu pemain andalan di Timnas Putri U21. Dan yang pasti pelatih tim nasional bola voli putri U21 Marco Sugiyama harus memutar otak ya, setelah cederanya salah satu andalan Indonesia di kejuaraan dunia voli U21 2025. Dan kalau kemarin itu Waode Ardiana jelang kejuaraan dunia U21 cedera ya sewaktu latihan melawan Jepang. Kini giliran Kadek Diva Yanti Putri Ardiantana yang merupakan outside hitter yang terpaksa menepi karena insiden saat turnamen digelar. Kadek terkilir pada set melawan Indonesia Puerto Rico di babak penyisihan Pool A di Jawa Pos Arena Surabaya. Sempat terbaring cukup lama setelah salah melakukan pendaratan. Hitter jebolan klub wahana itu harus dibantu dengan kursi roda. Nah, cederanya Kadek Diva ini meninggalkan lubang semenjak posisinya nyaris tidak tergantikan sejak laga pertama Indonesia di kejuaraan dunia ini. Dan Kadek begitu solid dalam pertahanan dan penyerangan, serta memiliki servis yang menekan hingga sempat mencetak 2 ace dalam kemenangan Indonesia atas Kanada sehari sebelumnya. Dan menurut keterangan resmi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Kadek Diva mengalami cedera pergelangan kaki kiri. Belum diketahui apakah pemain yang musim lalu memperkuat Jakarta Livin Mandiri ini di Proliga bisa kembali berlaga di sisa kompetisi. Jadi kita doakan saja yang terbaik ya. Mudah-mudahan saja ketika 16 besar nanti Kadek bisa bermain. Mudah-mudahan kalau Indonesia bisa masuk ke babak ke-16 besar. Oke. Kita update lagi mengenai peluang Indonesia masuk 16 besar. Karena ini belum ya, karena tinggal satu kaki lagi. Misalnya kaki kanan udah melangkah, kaki kiri belum nih, masih di belakang. Nah, gimana caranya bisa dua-duanya bisa masuk ke tahap selanjutnya 16 besar? Karena Indonesia masih menunggu juga pertandingan Puerto Rico dan juga Serbia. Dan memang peluang itu terbuka ya, walaupun sekarang Indonesia menduduki peringkat yang ketiga, tapi nah ini hadangannya masih ada di depan mata. Nah, kita tahu bahwa Puerto Rico ini bukan merupakan tim yang sembarangan, walaupun mereka bisa diberikan perlawanan luar biasa. Indonesia kalah dengan 3-2. Tahun lalu mereka ini menjadi runner-up kejuaraan voli Amerika Utara, Tengah, dan Karibia. Puerto Rico membawa skuadnya pengalaman tampil di kejuaraan dunia U19 tahun 2023. Dengan ini Indonesia masih mengoleksi 1 kemenangan dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni di Pool A sejauh ini. Berarti Indonesia mengkoleksi 4 poin dan mengungguli Serbia yang berada di peringkat keempat, sedangkan Indonesia di peringkat ketiga. Meski peringkatnya satu strip lebih aman gitu, sebab lawan-lawan yang dihadapi di 2 laga sisa ini ternyata memang tidak mudah. Karena Serbia dan Argentina ini adalah salah satu negara yang kuat untuk olahraga bola voli, terutama untuk pemain junior mereka U21. Indonesia
akan menghadapi tim berpengalaman lainnya, yaitu Serbia, dan terakhir bersua dengan Argentina yang belum terkalahkan di 3 pertandingan ya di laga pertama mereka. Sementara Puerto Rico akan menghadapi juru kunci Kanada dan Vietnam. Vietnam sendiri juga belum terkalahkan seperti Argentina. Nah, bagaimana dengan Serbia? Setelah Indonesia, lawannya adalah Kanada. Alhasil Indonesia, Puerto Rico, dan Serbia, bahkan Kanada masih punya peluang untuk mengisi posisi 4 besar dan lolos ke babak 16 besar. Khususnya Indonesia, Puerto Rico, dan Serbia, satu kemenangan wajib hukumnya untuk mencapai 16 besar, untuk aman di 16 besar. Ujian yang dihadapi Indonesia makin besar karena yaitu cederanya Kadek Divayanti Putri Ardiantana. Dan ini menjadi salah satu masalah yang segera harus dicarikan jalan keluar, taktik baru oleh Marcos Sugiyama, karena masih ada 1 hari ini untuk beristirahat dan hari Senin besok baru akan bertanding melawan Serbia dan Selasa melawan Argentina. Nah, itu dia informasi sementara mengenai peluang Indonesia yang masih 1 langkah lagi menuju ke 16 besar. Mereka harus bisa memenangkan pertandingan apakah melawan Serbia atau juga melawan Argentina. Tapi tim-tim yang lain pun pasti akan berusaha seperti itu untuk bisa memenangkan pertandingan Puerto Rico dan juga Serbia agar mereka juga bisa mengamankan babak 16 besar, karena masing-masing pool itu hanya 4 yang akan masuk ke babak 16 besar. Kita doakan yang terbaik supaya Junaid Santi dan kawan-kawan bisa masuk ke babak 16 besar dan bisa menciptakan sejarah baru dunia bola voli putri Indonesia. Oke lah, itu dia informasi, sedikit informasi mengenai bola voli di kejuaraan dunia wanita U21 yang berlangsung di Surabaya, Indonesia. Kita sama-sama berdoa semoga saja Indonesia bisa masuk 16 besar, dan nanti kita update lagi berita-berita terbaru. Dan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan vlog ini. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.